Di salah satu taman beres di Kanada, para ilmuwan menggali lapisan es tebal lalu menemukan kerangka aneh bernama naga beku. Kerangka ini telah tertimbun es selama jutaan tahun dan para ahli harus mencurahkan waktunya sampai puluhan tahun untuk meneliti spesies fosil aneh ini. Kemudian, fosil ini teridentifikasi sebagai genus Pterosaurus baru. Pterosaurus merupakan reptil terbang raksasa yang punya rentang sayap sampai 5 meter dan kepalanya 3,5 kali lebih besar dari tubuhnya. Pterosaurus hidup 76 juta tahun yang lalu bersamaan dengan para dinosaurus. Para ilmuwan mendeskripsikannya sebagai hewan terbang terbesar, tergarang, dan teraneh. Genus baru ini kemudian dinamakan sebagai Cryodragon boreas yang berarti naga beku dari utara. Pada tahun 2013, seorang pendaki gunung sedang hiking di salah satu gunung tertinggi di Eropa Barat, Mont Blanc. Dia melihat kotak logam misterius yang menyembul di permukaan salju, kemudian membukanya. Ternyata kotak itu berisi batu rubi, zamrud, dan safir. Pendaki itu pun segera menyerahkan kotak temuannya ke pihak yang berwenang. Kemungkinan besar kotak itu milik penumpang pesawat dari India yang menabrak Mont Blanc lebih dari 50 tahun yang lalu. Harganya ditaksir mencapai lebih dari 2,8 miliar rupiah dan pihak terkait masih mencari pewaris dari kotak perhiasan kecil itu. Di barat Laut Siberia tahun 2007, seorang pengembala rusa kutub sedang bertualang bersama anak-anaknya. Di tengah perjalanan, dia melihat objek misterius di dalam es yang kemudian diketahui sebagai anak mamut beku. Dia pun segera menghubungi museum setempat. Anak mamut itu akhirnya diberi nama Luba dan menjadi mumi mamut paling awet saat ditemukan. Luba telah terkubur di dalam es selama 41.800 tahun saat ia masih berumur 30 sampai 35 hari. Panjang tubuhnya kira-kira sama dengan anak sapi besar. Nah, apa kamu pengen melihat Luba secara langsung? Datang aja ke sejumlah museum di seluruh dunia. Di benua Antartika, ada gunung berapi beku Erebus yang tertutup oleh lapisan salju dan es. Gunung berapi ini pertama kali ditemukan saat meletus pada tahun 1841 oleh para penjelajah yang sedang melakukan ekspedisi Arktik. Gunung ini setinggi lebih dari 3.657 meter dan telah aktif selama 1,3 juta tahun terakhir. Di tengah-tengah Erebus, terdapat kawah raksasa yang dipenuhi dengan lava cair. Gunung berapi ini meletus secara berkala, sehingga letusannya ini diklasifikasikan sebagai erupsi berkelanjutan. Meski begitu, gak ada yang perlu dikhawatirkan karena letusannya biasanya relatif kecil. Pada tahun 1991, dua pendaki di pegunungan Alpen Italia dikejutkan dengan penemuan jasad. Mereka langsung mengiranya sebagai mayat pendaki yang belum lama hilang. Duo itu harus bersusah payah turun lagi untuk melaporkan temuan itu. Setelah tulang belulangnya disatukan, jasad itu ternyata berasal dari zaman purba. Menurut estimasi para ilmuwan, manusia es ini sudah berumur lebih dari 5.000 tahun yang kemudian dinamai Otzi. Temuan ini dianggap sebagai hal yang sangat baru bagi para ilmuwan karena kondisi jasad Otzi masih sangat terjaga. Dan setelah meneliti Otzi selama bertahun-tahun, mereka jadi lebih paham soal kemiripan antara kita dan nenek moyang kita. Tubuhnya dipenuhi dengan tato artistik dan menurut hasil penelitian pada isi perutnya, makanan terakhir yang diasup Otzi adalah daging asin kering atau mirip-mirip dengan bacon di zaman now. Saat ini, Otzi memiliki sedikitnya 19 kerabat hidup di Eropa Tengah. Saat sedang meneliti sarang tupai purba di Siberia, para ilmuwan juga menemukan objek menarik lain. Ada biji yang terkubur jauh di bawah tanah dan kemungkinan biji itu telah ditimbun oleh salah satu tupai. Es telah melapisinya selama 32.000 tahun. Rupanya, biji itu berasal dari bunga Silene stenophila yang telah lama punah. Dan uniknya, para ilmuwan bisa mengembalikan struktur jaringannya lalu menumbuhkan bunga itu. Mereka kemudian menanam kembali bunga yang punah itu ke habitat alaminya di seluruh dunia. Pada tahun 1930, sekelompok ilmuwan asal Norwegia sedang mengarungi Samudra Arktik untuk meneliti samudra tersebut beserta gletsernya. Akhirnya mereka sampai di White Island, daratan es berbahaya yang belum pernah dijamah manusia.
Menurut perkiraan mereka sih gitu. Lalu, mereka terkaget-kaget saat melihat ujung perahu kecil mencuat dari bawah salju. Di dalam perahu itu, mereka menemukan perlengkapan sains dan barang pribadi dalam keadaan beku, termasuk jaket dengan monogram S.E. Andre. Rupanya mereka telah menemukan sisa-sisa dari ekspedisi balon Arktik Andre. Pada tahun 1897, para penjelajah Swedia di bawah pimpinan Solomon August Andre melintasi kutub utara dengan naik balon hidrogen dan gak ada seorang pun yang tahu pasti nasib mereka. Baru setelah ditemukan sisa-sisa dari ekspedisi ini 33 tahun kemudian, publik semakin tercerahkan. Ternyata balon itu menabrak White Island setelah 2 hari mengudara dari Swedia. Akibatnya, para penjelajah itu harus menyusuri seisi pulau cuma dengan perahu kecil seadanya, tapi nggak berhasil bertahan. Mamut berbulu yang pengawetannya paling baik ditemukan di permafrost Siberia pada tahun 2010. Para peneliti menamakannya Yucca sesuai dengan nama desa kecil di dekat lokasi penemuannya. Yucca telah membeku selama 39.000 tahun dan diperkirakan telah hidup selama 6-8 tahun. Karena kondisi tubuhnya masih sangat baik, Yucca sudah diteliti selama bertahun-tahun untuk menggali informasi baru tentang mamut secara umum. Pada tahun 2019, mereka berhasil mengaktifkan sel yang diambil dari jaringan tubuh Yucca. Mungkin nggak ya kalau suatu hari nanti mamut bisa muncul di bumi lagi? Dari gambar dan video, kita bisa tahu kalau Antartika sangat dingin, tertutup salju, berlandskap datar, dan punya beberapa bukit kecil. Para ilmuwan juga punya anggapan serupa. Saat meneliti pegunungan Gamburtsev di awal tahun 2000-an, mereka kaget setelah tahu kalau bukit kecil berbatu-batu itu ternyata puncak pegunungan raksasa yang dasarnya berada 1,6 km di bawah salju. Dengan teknologi radar, mereka memperkirakan tingginya sekitar 3.000 meter dan membentang hingga 1.200 km. Ukurannya ini hampir sama dengan pegunungan Alpen di Eropa, hanya saja strukturnya tertutup banyak es dan salju. Seorang pengusaha pernah memeriksa sungai di sekitar tambang emas Siberia. Dia malah tertarik dengan lapisan esnya. Rupanya di situ ada anak badak berbulu kecil yang kemudian dinamai Sasa. Badak berbulu telah punah selama 15.000 tahun dan diperkirakan Sasa telah membeku di dalam es selama 39.000 tahun. Temuan ini terbilang unik karena cuma Sasalah badak berbulu utuh yang pernah ditemukan. Saat itu, gletser di sekitar kota Pelo, Italia Utara mulai mencair, kemudian menyebabkan sejumlah artefak dari puluhan tahun hingga berabad-abad lalu juga ikut mengalir keluar. Di situ ada barang-barang pribadi milik para tentara, termasuk buku harian, foto, dan surat cinta. Para ahli sejarah juga telah menemukan kabin utuh di bawah lapisan es, di dalamnya terdapat helm logam keras dan pakaian. Pada tahun 1845, Sir John Franklin tergabung dalam ekspedisi nahas menuju Kutub Utara. Para kru memakai kapal HMS Erebus dan HMS Terror yang cukup ironis. Ekspedisi itu mengalami kecelakaan, lalu kedua kapal lenyap tanpa jejak di perairan beres. Pada tahun 2016, HMS Terror ditemukan oleh sekelompok peneliti. Meskipun telah hilang selama 170 tahun, perairan dingin di situ telah membuat kondisi kapalnya tetap utuh. Mereka mendeskripsikannya sebagai membeku seiring waktu. Piring dan gelas makan malam masih tertata di raknya, tempat tidur dan mejanya juga masih kelihatan rapi, malahan bagasi penumpangnya masih sangat baik. Kapal HMS Erebus juga ditemukan di dekatnya, tapi karena kondisi perairan berubah, bentuknya sudah hancur. Es glasial yang melingkupi jalur pegunungan di Norwegia telah dipakai oleh para Viking dan menyimpan ratusan artefak kuno. Salah satunya yaitu kotak kayu besar yang saling dilas. Para peneliti kemudian membuka kotak itu sambil harap-harap cemas. Mereka meyakini isinya pasti harta karun dari Viking atau artefak yang akan menginfokan soal masyarakat di zaman dulu. Tapi ternyata isinya cuma lilin lebah kuno. Kotak itu nggak sekuno dugaan mereka. Dengan menganalisis lilinnya, mereka bisa tahu kalau kotak itu berasal dari abad ke-17. Era manusia Viking telah berakhir.
Konon, seorang kurcaci bernama Fafnir terkenal karena kekuatan dan keberaniannya. Dia putra Raja Kurcaci ternama. Karena itu, dia ditugaskan menjaga kerajaan mereka. Kurcaci terkenal pandai mengumpulkan banyak harta, jadi keamanan tambahan adalah suatu keharusan. Maksudku, mereka tinggal di rumah yang terbuat dari emas dan batu permata. Tapi, Fafnir juga punya bakat khusus lain. Dia mampu berubah bentuk karena ditipu oleh Loki, roh kejahatan Norse. Fafnir dikuasai ketamakan dan terpukau harta benda ayahnya. Dia memutuskan gak akan mau berbagi sedikit pun harta itu, bahkan dengan ayah atau saudara lelakinya. Dia mencuri harta ayahnya dan kabur sendirian ke tempat yang sulit dicari di tengah gurun. Untuk melindungi hartanya, Fafnir berubah menjadi naga besar. Tampilan barunya mirip ular besar yang kuat dan mengerikan. Tapi kesaktiannya belum berhenti sampai di situ. Karena naga nggak bisa terbang, dia juga menyebarkan racun di seluruh rumah barunya agar tak seorang pun bisa selamat jika ingin mengambil emasnya. Fafnir segera dikalahkan oleh pahlawan bernama Sigurd. Legenda Fafnir menjelaskan kenapa keluarga lebih penting dibanding ketamakan. Legenda ini juga menunjukkan banyak kesaktian yang dimiliki naga. Tapi bagian terpentingnya adalah legenda ini contoh yang cukup baik tentang bagaimana asal-muasal naga dalam dongeng kita. Tapi hey, ini cuma salah satu dari banyak kisah tentang naga. Nyalakan saja TV-mu atau intip toko buku manapun. Pasti akan kamu temukan kisah naga. Berbagai variasi dari makhluk serupa naga telah digambarkan dalam banyak kisah dari seluruh dunia, dari Asia sampai Eropa Utara. Kebanyakan makhluk ini digambarkan bertubuh mirip reptil, bersayap dan bercakar. Dan kemampuannya yang paling mengerikan adalah napas api yang keluar dari mulutnya. Naga atau bahasa Inggrisnya dragon berasal dari kata Latin draconem yang artinya ular besar. Tapi yuk kita susuri sejarah untuk melihat bagaimana awalnya. Seorang ahli sejarah Asia misalnya menemukan sejumlah fosil di abad keempat sebelum Masehi dan menyimpulkan bahwa dia menemukan naga. Jika kamu melihat fosil Stegosaurus, maka gampang dimengerti kenapa dia bingung. Panjang Stegosaurus 9 meter, tingginya 4 meter, dan tertutup bilah pelat serta tonjolan-tonjolan. Buaya Nil juga bisa dikira naga. Buaya ini masih ada sampai sekarang dan hidup di Afrika Sub-Sahara. Tapi mungkin buaya ini lebih populer di zaman kuno. Ketika mencapai usia dewasa, buaya Nil bisa tumbuh sampai 5 meter. Tapi itu belum semua. Buaya ini bahkan bisa berjalan dengan tubuhnya terangkat dari tanah dan sebagian bahkan digambarkan berdiri dengan 2 kaki belakangnya. Goanna adalah kadal mirip naga yang hidup di Australia. Selain ukurannya besar, gigi goanna juga setajam pisau cukur serta bercakar. Bahkan diketahui goanna mengeluarkan bisa. Mudah dipahami kenapa goanna merupakan sumber dari naga versi Australia. Ketika manusia pertama kali menemukan tulang belulang paus di masa itu, orang belum tahu hewan ini hidup di laut. Karena ukurannya, pasti kita berpikir hewan ini berbahaya. Dan karena kita jarang melihat paus, tentu kalau kita nggak menyelam di laut, tulang belulang ini nggak begitu dimengerti dan juga mudah dikira naga. Mungkin sumber paling menarik dari mitologi naga ini sebetulnya adalah otak manusia. Dalam buku berjudul An Instinct for Dragons, ada teori bahwa naga ada di hampir semua budaya kuno. Karena manusia terbiasa takut pada predator besar untuk bertahan hidup. Kita bukan satu-satunya mamalia yang instingnya begitu. Monyet takut pada ular dan juga jenis kucing besar misalnya. Jika sifat alam ini dipadukan dengan cerita rakyat, kamu akan memperoleh cerita tentang naga di mana-mana yang disesuaikan masing-masing wilayah. Asal-usul hewan-hewan reptil sakti ada sejak peradaban manusia itu sendiri. Aku membahas tentang Mesopotamia kuno. Manusia masa itu percaya dengan segala macam makhluk, tapi pemimpin roh mereka adalah Marduk, pelindung kota Babylon. Kalau kamu perhatikan karya seni masa itu, Marduk digambarkan dengan seekor naga mirip ular di sampingnya. Sifatnya bisa baik atau pendendam, bergantung suasana hatinya. Kalau kamu mau mendaftar untuk jadi naga, hal pertama yang akan ditanyakan kepadamu dalam wawancara adalah apa kamu bisa menyemburkan api.
Nah, para ilmuwan telah mencoba menyelidiki sejumlah cara yang bisa membuat naga benar-benar menyemburkan api tanpa merusak tenggorokannya. Untuk itu, mereka meneliti kumbang pengebom. Serangga unik ini bisa menimbun zat yang benar-benar panas dalam perutnya. Begitu kumbang ini merasa terganggu oleh sesuatu, ia akan menembakkan bahan kimia yang berapi. Sebenarnya bukan api sih, tapi benar-benar bisa menimbulkan sensasi terbakar. Jadi cukup mendekati. Balik lagi ke naga. Naga butuh kelenjar khusus dalam tenggorokannya untuk menghasilkan efek yang sama. Tapi dari mana asal naga? Mereka nggak mungkin muncul begitu saja. Apapun sumber yang kamu pakai, menurut sejumlah dongeng, seperti Fafnir, manusia pun bisa berubah jadi naga. Tapi teori yang paling populer, naga berasal dari telur. Beberapa sumber bahkan membuat sederet sketsa tahap-tahap yang harus dilalui naga selama hidupnya. Semua berawal dari saat telur menetas. Konon, naga memakan cangkangnya untuk keluar dan memecahkan bagian samping telur. Lalu ada tahap wormling, yaitu nama yang diberikan ahli pernagaan atau dragonolog kalau kamu suka. Saat naga baru menetas, ukurannya masih kecil dan lemah. Tapi jangan khawatir, ia bisa menjaga diri dengan baik. Sisa tahap hidup naga sangat jelas. Ada naga dewasa, lalu naga kuno. Hidup naga berakhir ketika ia mencapai usia senja. Beberapa sumber bilang naga nggak pernah berhenti tumbuh. Yang lain bahkan bilang naga nggak pernah mencapai akhir hayatnya. Dia hanya beralih ke jenis eksistensi spiritual lainnya. Naga dikenal sebagai simbol banyak hal, tapi itu semua bergantung pada asalnya. Di sebagian wilayah Asia, naga dikenal bisa membawa keberuntungan, kekuatan, dan kekayaan. Untuk bisa menjadi prajurit yang kuat di Inggris, kamu harus mengalahkan naga dulu. Karena itu, kamu sering melihat gambar naga di banyak bendera. Bendera Wales misalnya, bergambar naga merah besar dengan latar belakang hijau dan putih. Dongeng-dongeng tentang naga di negeri barat nggak begitu baik. Naga sering dipandang jahat dan pendendam. Mitos lain terkait naga adalah naga sangat suka emas dan batu mulia. Sisi tamak naga ini sepertinya berasal dari Yunani kuno saat naga ditugaskan untuk menjaga harta. Sebagian naga penjaga ini terdapat di berbagai dongeng seperti Hobbit dan serial Harry Potter. Adapun kesaktian naga juga bervariasi. Sebagian naga dikatakan memiliki darah yang berkekuatan supranatural. Sebagian dikabarkan bisa bicara, yang lain terkenal bijaksana. Banyak naga dalam literatur kuno bisa terbang atau berubah bentuk, bahkan menjadi manusia. Beberapa hewan memperoleh nama berkat kemiripannya dengan naga, seperti capung atau dragonfly. Dengan lebih dari 5.000 subspesies yang kita kenal, hewan ini memperoleh namanya dari cerita rakyat, karena bangsa Eropa di abad pertengahan memandangnya sebagai serangga yang jahat. Capung atau dragonfly dituduh melakukan beberapa hal yang jahat sekali, seperti menggigit mata dan mulut orang. Tapi makhluk yang paling mirip naga mitos adalah reptil yang disebut cicak terbang, alias Draco, atau dalam bahasa Inggris disebut flying dragon. Reptil ini ada di area berhutan Asia Tenggara. Cicak terbang nggak benar-benar bersayap, tapi sebagian rusuknya memanjang untuk menyangga kulit tambahan yang memungkinkan hewan ini meloncat menembus udara di sela-sela pepohonan. Warna sayap itu sangat terang dan kontras dengan tubuhnya yang berwarna coklat. Amber Baltic termasuk resin yang paling banyak ditemukan di seluruh dunia. Dengan adanya hutan pinus yang luas, terbentuklah banyak deposit. Nantinya, itu akan jadi timbunan harta karun berharga dari masa silam. Di dalam Amber Baltic, biasanya ditemukan semut yang berasal dari pohon pinus. Resin pinus memang kaya akan gula. Jadi, serangga ini sering hidup di sela-sela batang pinus agar mudah mengakses makanan. Bahkan di dalam amber yang ditemukan di Jerman Timur, ada semut yang sudah berumur sekitar 48 juta tahun. Kalau ada manusia yang umurnya sampai segitu, pasti ribet banget kan masang lilin di kue ultahnya? Tapi menariknya, di dalam amber ini juga ada tungau. Padahal, tungau dikenal sebagai serangga pemburu yang mampu bergerak cepat. Tungau bisa langsung nempel di tubuh sang inang, lalu menghisap tubuhnya. Hewan ini juga bisa ngancurin sarang mereka dalam sekejap. Kepingan amber ini bisa nunjukin sisa-sisa perjuangan terakhirnya. Di Asia Tenggara telah ditemukan bulu makhluk hidup unik yang berasal dari 80 juta tahun lalu. Bulu ini terperangkap di dalam resin selama periode kapur atau masa keemasan dinosaurus.
Sebagian bulu ini berasal dari Coelurosauria, hewan mirip dinosaurus yang berkerabat dekat dengan burung. Bulu kayak gini juga ditemukan di dalam resin yang diketahui sebagai bulu burung dan dinosaurus non-terbang. Semua penemuan ini telah membantu para saintis memperkirakan rupa dinosaurus. Dinosaurus diperkirakan memiliki bulu, jadi tubuhnya nggak polosan. Dan bagi kebanyakan dino, bulu ini nggak dipakai untuk terbang, tapi untuk menghangatkan tubuh. Selain ditemukan bulu, sebagian ekor Coelurosauria juga ikut terawetkan. Tapi ekor ini berukuran kecil dan sudah sangat lama. Bahkan DNA-nya sudah rusak dan seluruh genomnya nggak bisa dipetakan. Ekor yang sangat halus ini nggak bisa terlepas dari ember pelindungnya. Meski temuan ini cuma bisa diamati, para saintis jadi lebih memahami soal evolusi burung. Ember sangat efektif untuk ngawetin banyak benda meski berada di tahap awal. Kenapa bisa gitu ya? Nah, jadi gini, pohon pinus menghasilkan resin untuk melindungi celah kecil di batangnya dari serangga pemakan. Sifat antiseptik ini plus minimnya kandungan air membuat resin sulit terurai. Resin juga bisa jadi lebih awet karena membatu dalam waktu lama, hingga akhirnya menjadi fosil. Sebagian ember tertua di dunia berasal dari periode Trias yang bisa nunjukin kawetannya. Bahkan kepingan resin yang ditemukan di Italia sudah berumur sekitar 230 juta tahun. Di dalam salah satu temuan kuno ini, ada arthropoda tertua yang pernah tercatat. Tungau ini membantu para saintis memahami proses evolusinya. Di zaman now, tungau dikenal sebagai pengganggu para pekebun. Mereka suka nyari makan dari kelopak tanaman berbunga. Saat tungau terjebak, bunga itu kehilangan kelopak dan akhirnya dia nggak bisa makan enak sampai 100 juta tahun kemudian. 100 juta tahun yang lalu, Myanmar masih menjadi bagian dari super benua Gondwana. Saat itu, Myanmar belum bergabung dengan Asia. Wilayahnya masih rimbun dan dipenuhi hutan lebat. Ada banyak spesies kadal yang hidup di sela-sela tumbuhan rendah. Mereka berusaha ngumpet dari dinosaurus. Sebagian hewan ini terawetkan di dalam ember. Makanya, para saintis bisa merunut nenek moyang tokek dan bunglon. Mereka menganalisis temuan ini dengan CT scan untuk nyari tahu formasi sisik, gigi, kaki, dan cakarnya. Makanya, mereka bisa tahu proses awal munculnya hewan ini. Meski kebanyakan temuan ini berupa potongan kadal, para saintis mampu membuat gambar 3D-nya dengan teknologi modern. Semua gambarnya bisa mengungkap tampilan hewan tersebut dalam bentuk utuh. Menurut gambar, hewan-hewan ini masih punya beberapa fitur yang sama sampai sekarang. Contohnya, bantalan kaki lengket pada bunglon yang dipakai untuk memanjat. Fosil salamander yang berumur 20 juta tahun ini adalah salah satu spesimen paling utuh di dalam ember. Detail di akhir-akhir masa hidupnya bisa nunjukin kalau hewan ini telah diserang kemudian terjebak di dalam resin. Tapi yang bikin bingung, ember era Miocene ini ditemukan di kawasan Karibia. Padahal ember ini berasal dari pohon yang berkerabat dekat dengan pohon di Afrika Timur. Reptil tersebut juga punya leluhur dari area yang sama. Temuan kayak gini bisa membuka pemahaman baru soal proses migrasi kadal kecil. Hewan ini diduga numpang di batang pohon roboh yang terbawa arus laut menuju tempat baru. Nggak cuma ke Karibia sih, tapi ke seluruh penjuru dunia, kecuali Antartika. Benua ini nggak berpenghuni karena hawanya terlalu dingin. Di Republik Dominika, kamu bisa nemu sejumlah ember terlangka. Ember Dominika berasal dari hutan neotropis yang berumur sekitar 20 juta tahun. Kebanyakan pohon penghasil resin ini sekarang sudah punah. Ember ini sangat transparan dan berwarna cantik. Umumnya berwarna merah, kuning, atau biru, tapi sering dikira sebagai batu permata. Salah satu ember juga dihinggapi pinjal. Dan rupanya, ember itu berasal dari masa puncak hutan saat varietas mamalia berkembang pesat. Mungkin saat itu sedang ada banyak pinjal, dan pinjal yang satu ini baru menghisap darah mamalia sebelum terjebak di dalam ember. Tapi ternyata tubuh si pinjal menyimpan rahasia. Saat para saintis meneliti DNA mamalia di dalam tubuhnya, pinjal ini membawa penyakit yang disebabkan oleh bakteri kuno. Penyakit ini terus-terusan muncul dalam sejarah planet kita, menurunkan populasi hewan dan tumbuhan secara drastis.
Di zaman now, penyakit tersebut sudah nggak ada. Tapi dengan temuan ini, para saintis bisa melacak evolusi bakterinya dan proses penyebarannya. Kebanyakan sisa-sisa serangga di dalam ember hanya berupa rangka luar. Tapi sejumlah ember di Myanmar bisa ngawetin serangga dengan sangat baik. Bahkan, warnanya masih terlihat utuh. Di alam, warna bisa muncul dengan 3 cara. Yang pertama dengan biopendar yang dihasilkan oleh reaksi kimia di dalam organisme hidup. Yang kedua adalah pigmen yang dihasilkan di dalam jaringan tubuh makhluk hidup. Ada juga pewarnaan struktural oleh permukaan mikroskopik yang halus, hingga warna bereaksi terhadap cahaya. Serangga langka di dalam ember ditemukan dalam bentuk pewarnaan struktural, tapi hanya pada panjang gelombang tertentu, sehingga warna-warna kuat jarang ditemukan. Setelah 99 juta tahun, serangga ini masih bisa nunjukin warna cerahnya seperti biru, ungu, dan hijau. Tapi sebagian serangga juga nunjukin warna dan bentuk aneh karena umurnya sudah sangat tua. Menurut bukti fosil, semut mulai muncul sekitar 168 juta tahun yang lalu. Serangga ini terkenal dengan hierarki sosial dan sistem kecerdasan kelompoknya. Bahkan mereka sudah mendominasi dunia perseranggaan. Meski begitu, awal mula munculnya kemampuan sosial ini masih sulit dicari tahu. Ember yang berasal dari 100 juta tahun yang lalu bisa ngasih sedikit gambaran tentang proses evolusi semut. Pada sejumlah ember terdapat beberapa jenis semut, termasuk semut pekerja, penjaga, tentara, dan ratu semut. Sebelum ember tersebut ditemukan, sifat sosial semut diperkirakan baru muncul jutaan tahun kemudian. Ember yang berasal dari 100 juta tahun lalu juga bisa ngejelasin proses evolusi burung. Di dalam ember ada burung yang masih utuh, lengkap dengan bulu terbangnya. Dengan kemampuan fisik sebelumnya, burung ini bisa bergerak sendiri di sekitar sarang saat umurnya masih sangat muda. Dan diduga sebentar lagi dia bisa nyari makan sendiri. Tapi saat burung terus berevolusi dan lebih sering terbang, otaknya terus membesar untuk mengakomodasi kemampuan kognitifnya. Setelah burung menetas, perkembangan awalnya lebih terkonsentrasi pada otak, dan anak burung perlahan-lahan lebih menggantungkan diri pada induknya. Di Spanyol telah ditemukan ember dan fosil lain berukuran besar. Di dalamnya ada sisa-sisa ekosistem berumur 110 juta. Para arkeolog juga nemuin banyak fosil tunggal yang meliputi berbagai jenis serangga, moluska, arachnida, tumbuhan, 50 pecahan tulang dinosaurus, bulu burung, dan bulu mamalia. Ada juga bungkus burger McDonald's. Yang ini cuma ngarang. Setelah ngumpulin banyak temuan, para peneliti bisa nyari tahu ekosistem bumi purba yang pernah ada. Dengan banyaknya. Selamat datang di Pesta Tahun Baru Dinosaurus. Semua yang Anda kenal ada di sini. Tyrannosaurus, Triceratops, Stegosaurus, Raptor, Diplodocus. Tapi kali ini ada tamu baru yang bakal bikin kaget. Ceritanya para ahli paleontologi telah menemukan spesies dinosaurus baru yang agak mirip T-Rex. Tapi dengan sedikit perbedaan. Mereka lebih suka makan salad renyah daripada steak. Kenalan yuk, ada yang tahu cara bacanya? Duonicus soacbatari. Terima kasih, simpan dulu tepuk tangannya. Mereka hewan herbivora yang masuk kelompok Therizinosaurus. Tapi mereka punya satu fitur keren. Fitur yang menunjukkan kepada para ilmuwan bahwa Duonicus itu masuk cabang evolusi dinosaurus baru yang belum banyak diketahui. Tapi mari kita kembali ke pesta dinosaurus. Di sini kita bisa lihat dinosaurus dengan kepribadian beda-beda. T-Rex si bully yang bergigi tajam, Velociraptor tampaknya toksik dan moody, Triceratops atau Stegosaurus agresif tapi pendiam. Tahu kan, mirip orang yang tidak mengganggu siapapun, tapi kita jangan sampai cari masalah sama dia. Nah, di antara mereka semua, Therizinosaurus itu si santai yang selalu mau menolong, selalu menemanimu di pesta dan nggak pernah nyebelin. Therizinosaurus hidup di wilayah yang sekarang jadi Asia dan Amerika Utara selama periode Kapur akhir, sekitar 100-66 juta tahun lalu. Bentuk anatomi mereka bikin mereka kelihatan lebih mirip predator, kayak T-Rex. Tapi Therizinosaurus itu herbivora dengan cakar besar berbentuk bulan sabit. Di beberapa spesies, cakar itu panjangnya sampai 50 cm. Bayangkan, betapa bahayanya monster ini kalau mereka karnivora. Tapi mereka pakai cakar itu untuk meraih dahan pohon dan makan daun.
Duonikus punya ukuran yang cukup besar, panjangnya hampir 3 meter. Kuda Nil ukurannya kurang lebih sama. Berat mereka sekitar 270 kg, yang hampir setengah berat kuda. Therizinosaurus punya mulut panjang, agak mirip hidung bebek, dan cakar depan panjang dengan 3 jempol. Tapi Duonikus yang baru ditemukan ini unik karena dia cuma punya 2 jari di setiap tangannya. Penemuan dinosaurus berjari 2 ini membuat para ahli paleontologi senang banget. Oke, 2 jari bukannya 3, terserah. Mungkin Anda mikir gitu, tapi ini bikin perbedaan besar. Ini menunjukkan evolusi dinosaurus. Berita paleontologi terbaru bilang penemuan ini ada di Mongolia. Itu adalah cakar terawetkan terbesar dalam sejarah. Ukurannya sekitar 30 cm dan bentuknya melengkung. Jadi bentuknya mirip pisang raksasa. Yang paling keren adalah cakar itu dilapisi keratin. Kuku kita juga terbuat dari keratin. Bayangin deh, kadal besar yang hidup puluhan juta tahun lalu punya cakar dengan komposisi yang sama dengan kuku kita. Alam memang menakjubkan. Pernah dengar teori gila yang bilang kalau T-Rex berevolusi jadi ayam dan Velociraptor jadi burung unta? Pasti banyak banget perubahan evolusioner. Tapi penemuan dinosaurus berjari 2 ini memberikan kita penjelasan yang lebih masuk akal dan lebih detail tentang evolusi dinosaurus. Therizinosaurus punya 3 jari bercakar di setiap cakar, tapi kenapa alam menghilangkan salah satunya? Ilmuwan percaya ini karena kepraktisan. Mungkin cakar dengan 2 jari jauh lebih kuat dan lebih fleksibel daripada yang 3 jari. Dengan cara ini, dinosaurus bisa menarik vegetasi dan dahan seperti yang dilakukan bunglon. Ilmuwan juga berpendapat bahwa cakar panjang berjari 2 itu membantu dinosaurus mempertahankan diri, merawat pasangannya, bahkan main. Sulit membayangkan mereka main apa. Mungkin mereka main tos 5 jari atau 2 jari? Bakal keren sih kalau mereka pakai tang cakar itu bukan cuma buat ambil makanan, tapi juga buat melawan predator. Ngomong-ngomong soal predator, T-Rex punya struktur cakar depan yang mirip, tapi cakar kecilnya tidak berguna. Bakal keren kalau Duonikus bisa tinju atau manjat pohon pakai cakar itu. Ya, dia herbivora, tapi bukan berarti dinosaurus jahat lain bisa menggertaknya. Anggap saja Duonikus baik kepada yang lemah dan tangguh ke yang kuat. Itu kenapa dia bakal jadi tamu paling disambut di pesta dinosaurus. Tapi tamu paling aneh di pesta ini adalah Deinocheirus yang dijuluki tangan mengerikan. Kasus Duonikus menunjukkan gimana dinosaurus berevolusi dari cakar berjari 3 jadi berjari 2. Deinocheirus menunjukkan gimana kadal purba bisa berevolusi jadi kuda atau sesuatu yang lain. Kedengarannya aneh, tapi mari kita kenali makhluk ini lebih dekat. Tahun 1965, lengan, tangan, dan korset bahu dinosaurus tak dikenal ditemukan di Gurun Gobi, Mongolia. Ketika para ahli paleontologi menyusun tulangnya, mereka mendapatkan 2 lengan panjang yang menyeramkan. Bertahun-tahun lengan itu cuma dipajang di museum, tanpa badan, kelihatan lucu dan agak seram. Setiap lengan panjangnya sekitar 2,4 meter. Ini lebih panjang dari pemain basket tertinggi. Ahli paleontologi mencoba menemukan bagian tubuh lain dinosaurus itu di Gurun Gobi, tapi usaha mereka gagal. Deinocheirus jadi salah satu misteri paling terkenal di paleontologi. Seberapa besar si pemilik lengan sepanjang itu? Dia makan apa? Hidupnya gimana? Semua itu misteri sampai tahun 2014. Menurut berita paleontologi terbaru tentang kadal ini, sekelompok ilmuwan dari Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources telah menemukan sisa-sisa Deinocheirus lainnya yang terawat baik. Berkat bantuan mereka, para ahli paleontologi berhasil membuat replika penampilan kadal tersebut. Dan terobosan itu ternyata jauh lebih keren daripada penemuan dinosaurus berjari 2. Mau tahu? Deinocheirus itu gede banget, agak lamban, dengan kepala mirip kuda dan tulang belakang yang membentuk semacam punuk. Penampilannya super aneh, bahkan untuk film fiksi ilmiah sekalipun. Spesies dinosaurus baru ini termasuk kelompok Ornithomimosauria, spesies mirip burung unta, lincah dan cepat. Tapi Deinocheirus tidak begitu. Dinosaurus ini tidak cepat dan lincah, tapi punya ukuran besar.
Panjangnya 11 meter dan beratnya 6.000 kg. Hampir seberat gajah dewasa dan sepanjang setengah gerbong metro. Meskipun ukurannya besar, Deinocheirus cukup jinak. Moncongnya yang panjang mirip moncong bebek atau kuda. Dia juga tidak punya gigi. Jadi buat Tyrannosaurus dan raksasa predator lain, dia adalah santapan yang mudah. Ini bukan sekedar dugaan. Ilmuwan menemukan bekas gigitan di kerangka dinosaurus ini. Kayaknya makhluk besar yang malang ini bertemu predator jahat. Lalu makanan kadal aneh itu sendiri apa? Dia makan hampir semua. Tumbuhan lunak, alga, vertebrata kecil, dan ikan. Dia menyedot makanan dari dasar danau dan sungai dengan paruh dan lidahnya, serta menelan batu untuk membantu menggiling makanannya. Batu-batu itu menghancurkan potongan makanan, jadi perutnya bisa mencerna dengan lebih mudah. Dinosaurus itu pakai tangan mengerikannya untuk menggali dan mengambil makanan dari pohon dan tanah. Tapi bagian tubuhnya yang paling aneh adalah punggung dan ekornya. Tulang di ujung ekornya menyatu jadi satu struktur yang disebut pygostyle. Struktur inilah yang menopang bulu pada burung modern. Ada kemungkinan Deinocheirus mengibaskan ekornya kayak kipas, dan punggungnya punya duri tulang tebal yang menonjol dari tulang belakangnya. Karena tulangnya ditutupi kulit, keseluruhan struktur kerangka aneh itu tampak seperti layar kapal. Kalau melihat gimana dinosaurus berevolusi sampai punya bentuk seaneh itu, kita jadi bertanya, apa gunanya? Ilmuwan percaya bahwa ligamen yang keluar dari tulang belakang membantu menopang perut dan kaki dinosaurus yang berat. Untuk lebih memahami cara kerjanya, bayangkan jembatan kabel penahan. Balok vertikal yang panjang punya banyak kabel yang menahan jalur kendaraan. Duri dan ligamen Deinocheirus juga membantu menahan berat dinosaurus. Di pesta dinosaurus, dia bakal jadi si jangkung pemalu yang tak sengaja menjatuhkan gelas dan bikin orang kikuk. Dia kesepian dan ingin punya teman, dan dia pasti bakal menemukan mereka. Diplodocus bakal jadi teman yang hebat. Dinosaurus herbivora dengan dua jari yang terlihat seperti predator dan raksasa mirip kuda dengan dua lengan panjang menunjukkan betapa beragamnya evolusi dinosaurus. T-Rex, Velociraptor, Diplodocus, dan lainnya adalah superstar dunia purba. Bakal keren kalau ahli paleontologi bisa menemukan spesies dinosaurus baru yang akan menggeser para binatang lama dari tahta ketenaran. Di tahun 2021, saat mengebor sekitar 3,35 meter di bawah permafrost di timur laut Siberia, peneliti menemukan makhluk hidup beku berusia 24.000 tahun. Lalu, menghidupkannya sebelum mengkloningnya, atau lebih tepatnya, dia mengkloning dirinya sendiri. Ini mungkin terdengar seperti awal dari cerita horor yang seram, tapi tenang, justru sebaliknya kok. Yang ditemukan para ilmuwan adalah organisme beku mikroskopis yang bisa secara mendasar mengubah cara pandang kita tentang evolusi dan kelangsungan hidup. Makhluk kecil yang ditemukan itu disebut Rotifera bdelloid. Hewan mikroskopis dengan mulut kecil seperti roda buat bergerak dan makan. Mereka pertama kali ditemukan pada tahun 1696 dan cukup umum di lingkungan air tawar di seluruh dunia dengan beberapa spesies air asin. Mereka mungkin kelihatan biasa saja, tapi para ilmuwan sudah mempelajarinya sejak mikroskop awal memungkinkan untuk bisa melihat mereka. Karena meskipun ukurannya cuma beberapa puluh mikron, mereka ternyata sangat kompleks, punya otak, usus, otot, dan sistem reproduksi. Mungkin di balik kompleksitas itu ada rahasia buat bisa tahan banting, bahkan buat kita manusia. Mari kita kupas tuntas. Makhluk-makhluk ini namanya ekstremofil. Itu artinya mereka bisa bertahan hidup meskipun benar-benar kering tanpa air di titik manapun dalam siklus hidupnya, lalu tidak aktif sampai terhidrasi lagi. Tapi bukan itu saja, mereka juga bisa bertahan di kondisi paling ekstrim di bumi, atau di luar angkasa, atau bahkan terjebak di permafrost Siberia selama puluhan ribu tahun. Ini mungkin terjadi karena mereka bisa masuk ke kondisi kriptobiosis, di mana organisme menghentikan sementara metabolismenya dan jadi hampir tak aktif. Kedengarannya ilmiah banget, tapi sebenarnya beberapa produk sehari-hari yang kita makan itu disimpan di kulkas berkat fenomena ini. Contohnya ragi. Sel-sel ragi hidup itu dikelilingi oleh lapisan pelindung dari sel-sel mati dan beberapa nutrisi.
ragi bisa disimpan di suhu ruangan. Tapi jika kriptobiosis ikut berperan dalam bentuk kulkas atau freezer, ragi bakal awet jauh lebih lama. Saat kriptobiosis, rotifera mengumpulkan senyawa pelindung seperti protein chaperone yang membantu mereka memperbaiki diri dan pulih setelah kondisi kondusif lagi. Protein chaperone itu kayak pengawal pribadi mini. Tugasnya jaga protein lain di dalam sel agar tak rusak di bawah tekanan. Pas tubuh lagi stres, entah karena panas, dingin, racun, dehidrasi, atau cuma proses penuaan biasa, protein di dalam sel kita bisa mulai salah melipat. Protein harus dilipat jadi bentuk yang sangat spesifik agar bisa berfungsi. Dan kalau struktur itu rusak, mereka jadi tak berguna, atau lebih parahnya malah berbahaya. Protein yang salah lipat bisa menumpuk dan mengganggu fungsi sel normal. Kadang-kadang mereka menggumpal dan meracuni sel. Kerusakan semacam ini bahkan dikaitkan dengan penyakit serius. Jadi jika rotifera telah mengembangkan protein kuat yang mencegah sel jadi kacau walau di kondisi ekstrim, bisakah kita menggunakannya untuk melindungi sel manusia dari penyakit dan penuaan? Lewat analisis usia es tempat mereka ditemukan, para ilmuwan menemukan bahwa rotifera beku ini setidaknya berusia 24.000 tahun. Jauh banget bedanya dengan penelitian sebelumnya yang bilang mereka bisa bertahan hidup dalam keadaan beku sekitar 10 tahun. Nah, ini baru namanya pecah rekor. Periode sejarah bumi ini dikenal sebagai Pleistosen akhir, suatu masa yang didominasi oleh zaman es. Artinya, makhluk invertebrata ini lagi tidur pas Manny dan Sid sedang berpetualang sambil menjelajahi daerah bersalju, bersama dengan kucing bergigi pedang dan kungkang tanah raksasa. Fakta seru, meskipun film animasi seperti Ice Age menggambarkan mamut berbulu sebagai raksasa besar, hasilnya ukuran dan berat mereka sama saja dengan gajah Afrika rata-rata saat ini. Alam dan evolusi bisa sangat kejam, tapi anehnya tak terduga. Binatang buas besar dan menakutkan dari zaman es tak bisa bertahan, tapi sesuatu yang kecil dan aneh, seperti bedeloid, justru bisa. Tapi soal makhluk yang sudah mencair ini, setelah tanah mencair, makhluk itu tak cuma mulai gerak lagi, dia juga mulai bereproduksi. Ini berkat kemampuan yang namanya parthenogenesis, yaitu cara berkembang biak di mana embrio berkembang dari telur yang tidak dibuahi. Jadi mereka bisa bereproduksi secara mandiri. Ini benar-benar kayak cloning, tapi secara alami. Banyak organisme kayak serangga tertentu, reptil, dan bahkan beberapa burung bisa melakukan parthenogenesis setidaknya di kondisi tertentu. Contohnya pada lebah madu, jantan berkembang dari telur yang tidak dibuahi. Melalui parthenogenesis, mereka jadi salinan genetik dari induknya. Tapi parthenogenesis sering dipandang sebagai kerugian evolusi karena membatasi keragaman genetik. Artinya kebanyakan spesies yang berkembang biak dengan cara ini lama-lama bakal punah. Tapi rotifera bedeloid telah berdiversifikasi jadi lebih dari 450 spesies berbeda selama jutaan tahun. Ini langka banget. Ilmuwan percaya bahwa mereka bisa bertahan karena beberapa adaptasi evolusi. Mereka bisa menghentikan metabolisme lewat kriptobiosis, memperbaiki DNA dengan protein khusus, dan bahkan bisa meminjam gen berguna dari organisme lain lewat proses yang disebut transfer gen horizontal. Tidak seperti hewan lain yang hanya mengandalkan DNA warisan. Organisme ini dapat mencuri materi genetik dari bakteri, jamur, dan bahkan tumbuhan. Beberapa penelitian menunjukkan kalau sampai 10% dari genom aktif mereka berasal dari DNA asing. Kemampuan ini menjelaskan ketahanan luar biasa mereka, karena mereka dapat menggunakan gen asing tersebut untuk meningkatkan ketahanan terhadap stres, racun, dan radiasi. Intinya memperbaiki dan meningkatkan DNA mereka secara real time. Ini nggak seperti The Mind Fire dari Stranger Things, di mana makhluknya menyerap organisme lain buat jadi lebih kuat. Ini lebih mirip mata-mata yang mencuri cetak biru dari lab saingan untuk mempelajari rahasianya. Kalau ada sel yang pecah, misalnya bakteri mati di dekatnya,
Bdelloid bakal mengambil fragmen DNA yang lepas dan mengintegrasikannya ke genom mereka sendiri. Menariknya, rentang hidup rotifera bdelloid itu normalnya cuma 2 minggu loh. Sampel tanah yang ada rotifera ini juga mengandung nematoda atau cacing gelang, sekelompok penyintas kecil lain yang terkenal bisa tahan hidup puluhan ribu tahun di dalam es. Ini nggak cuma terbatas di hewan mikroskopis. Para peneliti telah berhasil menumbuhkan kembali lumut Antartika dan tanaman Campion utuh dari biji dan sampel yang dibekukan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Di tahun 2016, tim ilmuwan Jepang menghidupkan kembali tardigrada atau beruang air setelah 30 tahun di dalam kriptobiosis. Tardigrada itu lebih keren lagi karena mereka bisa bertahan di kondisi tidur hingga 30 tahun tanpa makan atau minum. Mereka kuat nahan perubahan suhu dari titik beku sampai 149 derajat Celcius. Makhluk ini juga sanggup nahan tekanan laut dalam yang gila, vakum, mikrogravitasi, dan radiasi intens dari luar angkasa. Ingat waktu kami bilang makhluk-makhluk ini bisa bertahan hidup di kondisi terkeras di bumi dan di luar angkasa? Itu nggak lebay. Dan sekarang kamu tahu alasannya. Karena itulah NASA dan para mitranya mengirim beruang air dan rotifera bdelloid ke orbit. Mereka bahkan pernah berada di ISS, membantu ilmuwan memahami gimana makhluk ini menangani mikrogravitasi, radiasi, dan stres. Nggak cuma itu, di tahun 2007, Badan Antariksa Eropa mengirim sekumpulan tardigrada ke orbit bumi rendah, dan mereka terpapar langsung, tanpa pakaian, tanpa pelindung, melayang di ruang hampa. Mereka dihantam radiasi kosmik sinar UV 1000 kali lebih kuat dari yang sampai ke bumi, dan suhu mendekati nol mutlak. Dan ketika kembali, kebanyakan dari mereka bangun dan bereproduksi meskipun terpapar kondisi yang sangat keras. Ini nyambung ke teori lama yang disebut panspermia, gagasan bahwa kehidupan itu bukan dari bumi tapi tiba di sini, nyangkut di debu antariksa atau terperangkap di meteorit. Dulu mungkin ini terdengar kayak teori pinggiran, tapi kalau organisme bisa menepis radiasi kosmik, jadinya nggak kedengaran mengada-ada kan? Gimana dengan manusia? Apa ini artinya kita sudah sepenuhnya paham cara kerja hibernasi dan tinggal sedikit lagi bisa bikin manusia kayak gitu? Maaf ya, tapi ini masih terasa lebih kayak fiksi ilmiah. Tapi meneliti rotifera, beruang air, dan makhluk sejenisnya bisa mengarah pada terobosan besar di bidang lain. Kita berada di Siberia. Udara di sini sangat dingin. Terpaan angin bikin tubuh semakin menggigil. Putihnya salju menyilaukan pandangan. Tempat ini mirip Antartika karena ibun abadinya. Dan baru-baru ini, sejumlah ilmuwan meneliti salah satu sungainya dengan bantuan alat bor. Mereka mengekstrak beberapa sampel tanah beku dan mereka sempat kaget saat nemu makhluk hidup di dalam es. Selama penelitian di laboratorium, mereka bisa tahu kalau makhluk ini termasuk mikroorganisme multiseluler yang dikenal sebagai Bdelloid rotifer. Bentuk tubuhnya sangat mirip dengan cacing kecil. Menurut para ilmuwan, cacing ini bisa hidup dalam kondisi beku sampai 10 tahun. Tapi umur rotifer yang ditemukan dalam es tadi sekitar 24.000 tahun. Dan setelah tubuhnya hangat, mikroorganisme ini mulai bereproduksi. Seakan-akan cuma baru tidur selama beberapa jam, bukan ribuan tahun. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, organisme ini bisa tetap beku selama ratusan ribu tahun. Rotifer mungkin telah hidup sebelum manusia bisa bikin roda. Dan gak cuma itu, Bdelloid rotifer merupakan hewan yang paling tahan radioaktif di seluruh dunia. Hewan ini masih bisa hidup meski di sekitarnya nggak ada air maupun oksigen. Mereka juga bisa hidup lama di lingkungan tinggi asam tanpa air maupun makanan. Tapi selain Bdelloid rotifer, ada sejumlah organisme yang bisa tetap hidup selama ribuan tahun. Beberapa spesies lumut dan mikroorganisme juga hidup sangat lama. Nematoda, yang juga dikenal sebagai cacing gelang, adalah jenis cacing yang paling adaptif di seluruh dunia. Kamu tahu menara Eiffel ini kan? Kalau tingginya kita gandakan menjadi 10 kali lipat, lalu kita taruh menara ini di bawah tanah, kedalamannya akan menjadi ratusan kilometer. Disitulah para ilmuwan menemukan organisme
organisme ini. Padahal di situ nggak ada sinar matahari dan nyaris tanpa udara. Dan karena lokasinya lebih dekat dengan inti bumi, suhunya bisa lebih panas dari padang pasir. Jutaan ton tanah di atasnya menghasilkan tekanan ekstrim, tapi kehidupan di dalamnya masih terus berkembang. Saat kehabisan udara dan makanan, atau saat suhu di dekatnya terlalu tinggi, cacing gelang akan memasuki kondisi statis atau hibernasi penuh. Dalam mode ini, metabolisme cacing akan melambat. Hampir semua proses di dalam tubuhnya akan terhenti. Mereka bisa tidur sangat lama dan cuma bangun kalau kondisi di sekitar lebih bersahabat. Kalau kamu penasaran mau ngelihat hewan ini secara langsung, nggak perlu repot-repot menggali tanah sedalam itu kok. Nematoda bisa ditemukan di seluruh dunia. Hewan ini bisa hidup di mata air panas, gurun, pegunungan, di sela-sela es keras di Antartika, atau di dalam tubuh manusia dan hewan. Selanjutnya, ada organisme kebal tardigrade yang juga dikenal sebagai beruang air. Hewan tak bertulang belakang ini punya 8 kaki mikroskopis dan masih berkerabat dekat dengan arthropoda, tapi tubuhnya nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kita bisa pakai mikroskop konvensional untuk mengamati tardigrade secara detail. Bentuk tubuhnya mirip beruang mini, dan julukan beruang air didapatkan dari cara hidup hewan ini yang memerlukan lapisan air tipis di sekeliling tubuhnya agar tetap terhidrasi. Tardigrade bisa dijumpai di semua jenis lingkungan, mulai dari kedalaman laut sampai bukit pasir. Hewan ini bisa sangat tahan banting berkat struktur tubuhnya. Tardigrade memang kelihatan lembek, tapi tubuhnya tertutup oleh lapisan kutikula kuat. Lapisan ini mirip-mirip kayak kerangka luar belalang sembah, dan banyak serangga lain. Beruang air meluruhkan lapisan lamanya agar tetap tumbuh. Tiap kakinya dilengkapi dengan 4-6 cakar untuk membantunya melekat ke benda lain. Beruang ini juga bisa hidup pada suhu super dingin, bahkan sampai 3 kali lipatnya suhu es Antartika. Hawa panas juga nggak akan membahayakannya karena tardigrade bisa hidup di dalam air mendidih. Radiasi dan tekanan tinggi pun nggak masalah. Tekanan di dalam laut bisa menghancurkan campuran logam yang paling kuat, tapi tardigrade bisa menahan tekanan sampai 6 kali lipatnya. Dan yang paling wow, hewan ini bisa hidup di luar angkasa yang hampa udara. Planet kita punya medan magnet yang bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Tardigrade nggak perlu perlindungan seperti ini. Mereka bisa pindah ke orbit dekat bumi, kemudian kembali lagi dalam kondisi fit. Semuanya berkat protein yang melindungi DNA dari radiasi pengion. Seperti organisme kekal lainnya, beruang air juga bisa memasuki kondisi kriptobiosis dengan memasukkan kepala dan semua kakinya ke dalam tubuh, kemudian tidur. Kalau kondisi di sekitar sangat dingin, kering, dan minim oksigen, hewan ini akan tetap berbentuk tong sampai situasinya membaik. Itulah beberapa mikroba dan organisme kecil yang cuma bisa dilihat dengan mikroskop. Tapi gimana dengan organisme yang lebih besar ya? Nih, kenalan dulu sama Ironclad Beetle alias kumbang berbaju besi. Habitatnya ada di barat daya Amerika Serikat dan Meksiko. Serangga ini memang nggak bisa hidup di lingkungan bersuhu tinggi, tanpa oksigen, maupun terpapar radiasi ekstrim. Tapi kerangka tubuhnya sangat kuat dan cuma bisa ditembus dengan bor atau palu. Kerangka luarnya yang tahan banting terbuat dari kitin. Bahan khusus ini juga terdapat pada kerangka kepiting dan udang. Karena kitinnya sangat kuat, serangga ini akan tetap baik-baik aja meski dilindas mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Dalam kondisi bahaya, kumbang ini bisa ngumpetin antena dan kaki kuatnya di dalam celah khusus yang ada di kerangkanya. Hewan lain nggak akan bisa ngerusak kerangkanya, jadi mereka cuma akan pergi untuk nyari mangsa lain. Setelah semuanya aman, kumbang ini akan ngeluarin kakinya dan ngelanjutin hidupnya. Baju besi ini juga berfungsi untuk melindunginya dari dehidrasi karena area Meksiko dan barat daya Amerika Serikat sangat panas. Di dalam rangka luarnya terdapat kandungan air, jadi serangga ini bisa menyerap air dari lingkungannya kemudian mengangkutnya di dalam tubuhnya. Hewan yang satu ini tergolong rentan, tapi mereka bisa bertahan hidup di tempat-tempat yang nggak bisa didiami oleh kebanyakan hewan lain. Kita pindah ke Rumania Tenggara yuk, tepatnya menuju Laut Hitam. Di antara areanya yang terbengkalai terdapat sebuah lubang. Lubang ini sebetulnya adalah lubang tambang bawah tanah. Udara di planet kita biasanya mengandung 20% oksigen, tapi di lokasi tambang ini oksigennya cuma 10%. Kandungan hidrogen sulfida dan karbon dioksidanya juga banyak. Tanpa bantuan tangki oksigen, kita nggak akan bisa bernafas di situ.
Kemungkinan air dan udaranya juga beracun. Hampir nggak ada hewan yang bisa bertahan hidup di situ, tapi 48 spesies organisme hidup telah ditemukan di gua ini, dan 33 diantaranya termasuk spesies yang baru ditemukan. Di situ nggak cuma ada mikroba dan bakteri super kecil, tapi juga ada hewan yang lebih besar. Dinding area tambang ini dihinggapi siput putih, udang transparan, dan banyak lintah yang belum diketahui jenisnya juga berenang-renang di airnya. Di atas tanahnya ada lipan putih berantena panjang dan belalang putih. Semua hewan tersebut telah mendiami area ini selama 5 juta tahun. Mungkin kamu juga bisa ngelihat kalajengking air dan spesies lain yang belum diketahui. Tampilannya berbeda jauh dari kerabatnya yang tinggal di padang pasir panas atau hutan tropis. Semua hewan di sini kelihatan aneh dan tubuhnya berwarna putih atau transparan. Mereka nggak punya mata, tapi punya kaki panjang dan antena yang berfungsi sebagai alat navigasi di tempat gelap. Semakin ke dalam, kadar oksigennya semakin sedikit, tapi jumlah organismenya makin bertambah. Udara di situ dipenuhi metana dan karbon dioksida. Semua penghuni gua ini nggak pernah terpapar sinar matahari karena mereka belum pernah keluar dari kegelapan. Pasti sulit banget kan hidup di lingkungan seperti ini? Apalagi tumbuhannya nggak bisa menghasilkan oksigen. Nah, kamu perlu ngelihat danau kecil ini. Permukaan airnya tertutup oleh busa misterius. Tapi kalau diamati baik-baik, bahan putih ini ternyata hidup. Bentuknya mirip kertas basah lunak yang mudah disobek. Ini adalah miliaran bakteri yang disebut autotrof. Karbon dioksida di dalam gua jauh lebih banyak daripada di luar, dan bakteri ini kemudian menyerapnya seperti tumbuhan. Tapi prosesnya nggak dilakukan dengan fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Mereka memakai air untuk melakukan kemosintesis. Nah, hasil dari proses ini bisa. Pada tahun 1952, sebuah pesawat angkatan udara bernama C-124 Globemaster II menabrak sebuah gunung besar saat terbang dari Washington ke Alaska. Sayangnya, semua orang di dalam pesawat yang berjumlah 52 orang tidak berhasil selamat. Cuaca buruk pada saat itu menyulitkan pencarian lokasi jatuhnya pesawat, dan bahkan upaya pencarian pun gagal. Namun pada tahun 2012, kru helikopter yang sedang melakukan misi pelatihan melihat potongan-potongan pesawat yang jatuh di sebuah gletser yang disebut Gletser Colony di Alaska. Mereka mulai mencari lebih banyak potongan lagi dan memastikan bahwa itu memang pesawat Globemaster yang hilang. Sejak saat itu, setiap musim panas selama sekitar 1 dekade, kelompok militer yang berbeda telah membantu dalam operasi yang disebut koloni glasier. Mereka telah berhasil mengidentifikasi 40 dari 52 orang yang nyawanya melayang dalam kecelakaan itu. Para prajurit yang ambil bagian dalam misi ini bersungguh-sungguh memegang janji mereka untuk tidak pernah meninggalkan rekan mereka yang gugur. Mereka percaya bahwa sudah menjadi tugas mereka agar membawa kembali mereka yang tidak berhasil selamat. Penemuan lain datang dari pegunungan Alpen. Pada tahun 1991, beberapa pendaki yang sedang menjelajahi pegunungan Alpen yang indah menemukan tubuh manusia. Mayat tersebut setengah membeku di dalam es di puncak gunung yang terletak di antara Italia dan Austria. Pada awalnya, polisi setempat mengira bahwa itu mungkin kecelakaan pendakian gunung. Namun dalam beberapa minggu, para arkeolog mulai mengklaim bahwa orang ini mungkin telah hidup lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Mereka akhirnya memberikan julukan Earthsea pada si beku ini. Dia dinamai sesuai dengan nama lembah Ortsito di dekatnya. Dia menjadi sangat terkenal sebagai mumi es tertua yang pernah tercatat. Kondisi beku Earthsea mungkin tidak seunik yang kita duga, dan disitulah hal yang benar-benar keren. Para arkeolog memiliki teori lain. Pada awalnya, semua orang yakin bahwa Earthsea adalah pertanda dimulainya periode yang lebih dingin, karena dia telah membeku di dalam es tanpa gangguan sejak dia kehilangan nyawanya. Namun selama beberapa dekade terakhir, gletser dan bongkahan es di seluruh dunia telah mencair seperti es krim di hari musim panas. Bukan hanya Earthsea, tapi peninggalan kuno lainnya seperti mayat, peralatan berburu, kotoran kuda, dan bahkan ski kuno pun mulai bermunculan. Jadi para arkeolog mengatakan bahwa ada banyak situs serupa. Mereka telah menemukan beberapa dan semuanya sangat cocok dengan bidang arkeologi glasial yang sedang berkembang ini. Sepertinya seiring dengan menghangatnya dunia, akan ada lebih banyak lagi rahasia kuno yang terungkap dari es yang beku ini. Beranjak ke penemuan menakjubkan lainnya.
Pada tahun 2018, William Taylor dan Nick German menjelajahi lereng bersalju di pegunungan Altai, Mongolia. Mereka menemukan harta karun kuno yang tersembunyi di dalam es. Di dalam harta karun tersebut, mereka menemukan sebuah batang panah berusia 3.000 tahun yang terawat dengan baik dan dihiasi dengan tanda oker. Benda itu masih dalam kondisi murni, jarang ditemukan pada benda organik setua itu. Mereka juga menemukan benda-benda lain, seperti mata panah perunggu dengan potongan urat binatang yang masih menempel. Semua peninggalan ini tidak tersentuh selama ratusan tahun karena terkunci di dalam es. Di Mongolia, peningkatan suhu telah mencairkan lapisan es yang membeku selama berabad-abad. Penemuan serupa telah dilakukan di Yukon, AS, Italia, Serbia, dan Norwegia. Ribuan situs telah diidentifikasi, namun para ilmuwan berpacu dengan waktu untuk mendokumentasikan dan melestarikan artefak-artefak ini sebelum hilang selamanya. Studi tentang artefak-artefak ini menantang definisi lingkungan sebagai hutan belantara dan menunjukkan bagaimana penduduk asli hidup berdampingan dengan alam di sana. Terkadang orang-orang juga menemukan barang-barang yang sederhana, sesederhana sandal. Sandal yang ditemukan di salah satu jalur pegunungan Norwegia Tengah ini menunjukkan bahwa orang-orang menggunakan rute ini kira-kira 1.700 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa salju dan es di daerah tersebut lebih sedikit saat itu. Sandal yang berasal dari sekitar 300 tahun sebelum Masehi ini menyerupai sandal Romawi pada zaman itu. Sekali lagi di Norwegia, para pemburu menemukan pedang besi di atas gunung lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut. Tidak ada situs pemakaman terdekat dan sangat membingungkan kenapa seseorang memiliki pedang di lokasi terpencil seperti itu. Para arkeolog berspekulasi bahwa pemiliknya mungkin tersesat. Kemudian pada tahun 2011, benda-benda yang tidak biasa yang menyerupai ketapel raksasa mulai bermunculan saat es mencair. Penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa benda ini dibuat sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Panjangnya lebih dari 1 meter dan memiliki potongan pisau. Para arkeolog bingung sampai salah satu anggota tim mengenalinya sebagai tang yang digunakan untuk mengamankan beban pada kereta luncur saat mengangkut jerami atau dedaunan untuk makanan ternak. Orang-orang di daerah tersebut menggunakan kereta luncur jerami dengan tang sampai tahun 1940-an ketika traktor menjadi lebih umum. Sekarang mari kita kembali ke masa ribuan tahun yang lalu. Kita bisa dengan mudah melakukannya dengan melihat mamut berbulu ini. Makhluk ini terlihat seperti mainan yang disayangi namun sedikit usang. Raksasa purba yang hidup pada masa kejayaan 39.000 tahun yang lalu ini merupakan mamut yang paling terawat yang pernah ditemukan. Bahkan rambutnya yang kusut dan lebat sangat terawat dengan baik setelah terperangkap dalam es glasial hingga ditemukan baru-baru ini di Siberia. Hewan yang luar biasa ini menjadi pusat perhatian di Yokohama, Jepang. Para ilmuwan sedang melakukan uji coba yang mungkin bisa menghidupkan kembali spesies yang sudah punah ini. Ketika mereka menemukan mamut betina ini, mereka menemukan harta karun yang tersembunyi, sampel darah yang terawetkan di bawah es. Jadi mereka percaya bahwa darah purba ini bisa menjadi kunci untuk menghidupkan kembali mamut tersebut. Mereka juga menemukan jaringan otot yang terawat dengan baik. Dia berusia antara 50 hingga 60 tahun ketika dia menemui takdirnya yang dingin. Penemuan darah mamut telah menghidupkan kembali perdebatan tentang etika menghidupkan kembali makhluk yang telah punah seperti di Jurassic Park. Rencana ambisius mereka adalah menanamkan sel telur ke dalam gajah yang masih hidup untuk kehamilan selama 22 bulan. Dengan harapan setidaknya satu sel mamut yang masih hidup dapat bertahan hidup. Ayo kita akan pergi ke pegunungan Alpen, Prancis. Kita berada di tempat yang tidak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat Air India yang tragis 46 tahun yang lalu. Kita ditemani oleh seorang penyelamat gunung yang rajin dan tetangganya. Mereka pergi ke daerah ini setelah sekelompok turis melihat sebuah benda yang tampak aneh di atas gletser. Itu adalah sebuah tas. Kedutaan besar India di Paris mengetahui hal ini dan siap untuk mengambil tas tersebut. Yang membuatnya agak keren adalah tas ini bertuliskan surat diplomatik dan Kementerian Luar Negeri.
Penerbangan Air India sedang dalam perjalanan dari Mumbai ke New York ketika menukik tajam pada bulan Januari 1966. 117 orang di dalam pesawat ikut bersamanya. Coba tebak apalagi yang ada di dalam tas itu selain surat-surat diplomatik yang basah kuyup? Tas itu berisi setumpuk koran-koran India kuno. Selain itu, mereka juga menemukan potongan-potongan kabin pesawat, sebuah sepatu, dan seikat kabel. Harta karun yang sama sekali tak terduga di gunung itu. Selama musim panas tahun 2013, para ilmuwan menemukan sebuah pesan yang ditinggalkan oleh seorang ahli geologi bernama Walker yang meletakkannya di sana 54 tahun sebelumnya. Pesan itu menjadi wasiat terakhir dari pria tersebut. Dia meninggal dunia hanya sebulan setelah menyembunyikan botol itu di bebatuan di pulau tersebut. Isi pesan itu cukup mencengangkan. Pada tahun 1959, Walker telah mengukur jarak dari batu-batu tersebut ke tepi gletser dan jaraknya hanya 51 meter. Pada tahun 2013, jarak tersebut telah membengkak menjadi 122 meter. Para peneliti yakin bahwa perbedaan yang mencolok antara kedua pengukuran ini menggarisbawahi konsekuensi dari pemanasan global yang sedang berlangsung.